gitu. Pernah nggak sih makan babi? Ini agak sensitif sedikit ya. Ini harus ditonton semua nih, jangan dipenggak-penggak. Yang dinamakannya Islam itu adalah kamu nggak makan babi, udah itu aja. Iya. Tetapi sholatlah pada tempatnya. Misal kamu Kristen, berarti kan gereja ya. Iya. Kamu sholatnya di gereja. Kamu Islam, berarti kamu sholatnya di tempat sholat kamu gitu. Nggak pernah ngambil saya. Wow, Nggak pernah ambil. kenapa saya tidak di masa itu? Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini itu hari Kamis. Aku mau ngantar Sihan dulu ke mertuaku, ke neneknya. Terus aku mau ke rumah sakit. Oh, wah, itu sih semuanya. Hentai ya. Tuh, sebesar. Tuh. Oh ya, cinta tak? Mama, udah mulai nunjuk. Jadi aku mau ke rumah sakit, mau cek. Tuh. Ini hoho kan, Mbak sayang. Karena badan aku sering sakit banget, bangun tidur sakit gitu kan. Aku nggak tahu masalahnya apa. Aku tuh kemarin ngira ya Allah mungkin karena aku capek banget. Habis itu aku nggak nyapi Sihan. Udah agak mendingan, aku nggak terlalu stres, badan aku nggak terlalu sakit, terus ini sakit lagi. Apa kurang istirahat ataupun apa? Jadi aku mau ke rumah sakit mau cek atau ada penyakit lainnya. Mau cek, jadi Sihan antar ke tempat neneknya. Terus ternyata siang ini aku juga bakal ada tamu ya, mahasiswa juga. Jadi ya aku pengen ngajak ngobrol juga sama beliau karena dia lebih tua dari aku, pendidikannya juga lebih tinggi dari aku, pengalamannya juga lebih tinggi dari aku. Masang tolak, oke? Jadi nanti ikutin kita mau bincang apa-apa aja, oke? Iya, gak apa-apa sih santainya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kita tunggu-tunggu seperti yang saya katakan tadi, hari ini saya kedatangan tamu. Beliau ini siapa? Beliau. Tua banget saya. Tua banget gitu. Mungkin tuanya itu mungkin dari pengalaman lebih banyak. Ataupun pendidikannya juga mungkin lebih tinggi dari saya. Mungkin ya? Enggak juga sih. Oke, ini namanya Mas Aziz. Nah, Mas Aziz ini adalah mahasiswa PhD ya, Mas ya? Iya, betul. Di Northeast Normal University. Jadi beliau, aku panggil Abang sih atau Mas Aziz? Abang, Mas, bebas Mas Aziz aja ya, yang udah nyata-nyata ya. Nah, jadi Mas Aziz ini tahun berapa, Mas? Masuk Nenu? Masuk Nenu tahun 2022. 2022. Nah, hari ini alhamdulillah datang ke rumah. Makasih loh mau ke rumah. Iya. Sama-sama. Jadi kita mau ngobrol tentang apa aja, silahkan ikutin ya. Apa aja nih kita mau ngobrolin? Iya, apa aja. Apa aja ya. Jadi, random lah pokoknya. Jadi Mas Aziz ini PhD di Northeast Normal University. Jadi selanjutnya kita akan tanya ini jurusan apa, kemudian berapa lama di Nenu, harus berapa lama masa studinya Mas Aziz, silahkan. Saya nih masa studinya kalau di Nenu 4 tahun ya untuk PhD. 4 tahun? 4 tahun. Berarti langsung masuk jurusan ya? Langsung masuk jurusan. Nggak ada prepare bahasa lagi? Nggak ada karena... Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris ya, karena kuliahnya pakai bahasa Inggris. Terus, apa lagi ya? Dan bisa extend juga kalau misalnya mau nambah. Oh bisa ya? Oh ya, karena CSC bisa ya? Bisa untuk yang PhD. Saya, bisa. Terus ini, jurusan apa Mas? Jurusan psikologi. Wah, aduh. Dari dulu S1 psikologi, S2 psikologi, S3 juga psikologi. Wah, berarti linear banget ya? Linear banget. S1 dulu di mana di Indonesia? S1 dulu di UIN. Di UIN? Oh, Mas Aziz juga anak UIN, saya anak UIN. Assalamualaikum. UIN Banda Aceh. Oh, UIN Banda Aceh, saya UIN Jakarta. Ya, oke, sama alumni UIN lah ya. Ciputat. Nggak tahu Ciputat tuh masuknya Jakarta, nggak Ciputat masuknya
Tangsel, Tangerang Selatan, Banten. Oh gitu. Nah, penasaran nih sama Mas Aziz. Iya. Sebenarnya kita sudah sering jumpa ya guys, udah sering jumpa. Cuman untuk ngobrol kayak gini tuh jarang banget, bener nggak? Iya benar, jarang. Bukan gimana sih, nggak ada waktu ya? Ataupun memang kita memang Waktunya nggak match aja sih. nggak match banget iya, gitu waktunya kan? nggak match. Nah. Kadang Mbak Desi lagi sibuk, terus kadang juga saya lagi sibuk, jadi Nah ini pas sekarang banget baru waktunya, match, ya, baru match. betul. Nah jadi penasaran nih saya sama Mas Aziz. Pertama datang itu saya lihat Mas Aziz bisa bahasa Mandarin, ya. Iya. Jadi kan karena saya kira anak baru, wow bagi saya itu gitu loh. Mas Aziz kok bisa bahasa Mandarin gitu. Nah Mas Kapan Aziz taunya? pas waktu ngobrol pertama-tama waktu datang ke rumah, waktu pertama kali di rumah sebelumnya, ya kan? Saya ngobrol sama siapa ya? sama teman yang Rusia, yang kemarin Rusia, terus sama suami juga kan? Oh iya. Terus penasaran nih Mas Aziz ini emang pertama kali datang ke Cina atau sebelumnya pernah nih datang ke Cina? Kok bisa bahasa Mandarin? Saya sebelumnya pernah datang ke Cina. Oh, Jadi gitu? iya tahun 2016 Oh. saya dapat CSC juga, dapat CSC Master di Zhejiang Normal University. Oh, jadi Mas Aziz S1-nya di Indo. Iya, S2-nya di Zhejiang University. Iya. S3-nya baru di Zhejiang Normal University. normal juga normal, Normal ya. Ya juga. biar normal orangnya. Iya kita udah abnormal soalnya. Oke, terus Terus setahun dapat dapat pelajaran apa sih? Priver bahasa. Priver bahasa, iya 1 tahun di Zhejiang Normal University. Terus 2017 sampai 2020 baru saya masternya. Oh, berarti Mas Aziz ini tahun 2016. Tahun 2016 sudah di Cina. Duluan saya daripada Mbak kan? Iya. Mbak tahun 2018. 17. 17. Berarti ternyata duluan nih alumni Cinanya udah duluan ini Mas Aziz nih. Duluan Gak nyangka, saya. Tapi kan Mbak Desi bahasa Mandarinnya lebih jago. Iya, karena suaminya orang Cina, Iya, lama-lama diasah-asah gitu Iya. supaya tajam bahasa Mandarinnya. Tapi nggak bagus juga, pokoknya suami paham ya, alhamdulillah gitu. Terus ini Mas Aziz kan berbahasa nih 1 tahun. Dari awalnya memang nggak bisa bahasa Mandarin sedikit pun atau memang pas waktu sampai ke Cina memang udah ada bekal tahu ni hao, wo ai ni gitu, hengkau xing ren sen ni gitu. Nggak ada sama sekali Mbak. Oh, nggak ada sama Nggak sekali. ada sama sekali. Jadi saya datang waktu itu diantar sama kakak saya. Waktu itu landing di Nanjing. Iya, waktu itu landing di Nanjing. Terus ya udah, karena kakak saya yang jago bahasa Mandarin. Oh gitu. Iya, jadi Wah. dia nganterin saya selama kurang lebih 1 minggu lah. Jadi dia Saya macam ditemenin. ancuenkan lah ya. Aman Iya, banget kalau ada aman bawa-bawa banget. dia ya. Kalau sendirian mah saya juga ya bingung Mbak. Tapi kan bisa bahasa Inggris. Iya, bisa sih dikit-dikit. Kan kalau saya enggak, ada datang bahasa Inggris nggak bisa, Mandarin nggak bisa, yang taunya bahasa Aceh sama bahasa Indonesia. Untuk nggak sesat ya. Iya, untuk nggak sesat kan. Oke, berarti Karena tuh memang pas kita datang ke airport itu kan, udah dijemput sekolah kan? enggak saya. Oh enggak. Saya waktu itu telat datangnya. Oh. Karena ada waktu Sama itu saya juga. ada apa tuh G20. Oh, berarti itu Mas Aziz itu sama kayak saya, kita datang di luar dari jadwal penjemputan sekolah ya? Iya, Oke, betul. benar. Jadi saya datang sendiri pas, karena kan Mbak tahu sendiri ya kalau di sini tuh di airport itu masih ada lah beberapa orang yang bisa bahasa Inggris, tapi kalau udah keluar Jarang banget, bisa dihitung dalam tapi emang jarang ketemu. Mungkin Jarang mereka ketemu, kan? lebih ke apa ya Mas Aziz ya, ke customer service yang telepon mungkin ya yang bisa bahasa Inggris. Jadi nanti kalau telepon tuh ada pilihan mau bahasa Inggris atau bahasa Chinese gitu. Mungkin Oh, di bagian iya. itu. Tapi kalau di lapangannya airport mungkin memang mereka memang nggak bisa. Jadi kadang harus pakai translate gitu kan. Iya, iya di airport aja kadang masih banyak juga yang nggak bisa bahasa Inggris, apalagi udah keluar bandara. Benar. Itu pasti yang nggak bisa bahasa Mandarin tuh Kapok banget ya. bingung banget. Bingung ya. banget gitu. Aku juga datang juga nggak bisa bahasa. Mungkin ada teman sih. Oh dulu sama Mas barengan ya? Gani. Oh. Belum kenal sama Mas Gani, udah lulus juga dia Udah PSD. lulus. Sama Mas Gani, jadi dia
kita jumpa di Jakarta, dia diantar sama orang tua, saya diantar sama temen. Abis itu, ya itu dia yang bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa. Terus kemana dia pergi, saya ngekos sampai kami. Dia bisa bahasa Mandarin? Nggak bisa, nggak dia cuma bisa juga? bahasa Inggris doang. Sampai kami ketinggalan koper saya ketinggalan. Karena ketinggalan pesawat kan. Pokoknya itu pengalaman terunik lah. Akhirnya ya kopernya diantar lagi sama orang. Dulu waktu itu dari mana Mbak landingnya? Saya langsung, Shenzhen waktu itu. Oh, dulu Jakarta, transit di Shenzhen. Kemudian Shenzhen, Guangzhou, Jakarta, Guangzhou, entah Jakarta, Shenzhen, abis itu baru ke Changchun. Gitu. Oh, sempat ketinggalan ya? Terus gimana akhirnya? Iya, selamat sih. Iya kan bingung kan, belum bisa bahasa Mandarin, terus koper ketinggalan. Benar. Abis itu ditelepon dong sama Mas Widi. Sama Swidi. Mas Widi kan bisa bahasa Mandarin. Dulu kan dia di Nancang S2, kemudian dia PhD di Nenu, minta tolong untuk diantarkan kopernya. Kemudian mereka antarkan, besok paginya diantar. Terus nih mau nanya nih, kan untuk persyaratan bahasa persyaratan beasiswa itu kan kayak Mas Aziz kalau kelasnya pakai bahasa Cina Bahasa ya. dulu. Iya, S2. master iya. Bahasa Cina kan. Bahasa Cina. Harus lulus HSK 5, benar nggak sih? S2. Dulu belum seketat itu Mbak. Jadi nggak lulus HSK 5 waktu itu? Belum? Nggak pernah ngambil saya. Wow! Nggak pernah ambil. Kenapa saya tidak di masa itu? Dulu belum seketat itu. Oh iya? Iya. Atau memang kampus saya nggak seketat itu dulu? Nggak, benar. Mungkin setiap tahun, seperti yang saya bilang kemarin, regulasinya itu berbeda-beda untuk CSI. Jadi semakin tahunnya meningkat, semakin ketat kayaknya nih. Dulu nggak ada kan? Kayak setiap beasiswa itu harus wawancara, nggak ada kan? Nggak ada. Bahkan sertifikat bahasa Inggris juga nggak perlu kan? Nggak Nah, perlu. sekarang kan udah kan? Iya. Nah, dulu itu berarti ini berarti memang bahasa 1 tahun, kemudian 2016 belajar bahasa, 2017 jurusan, lulusnya tahun 2019. 2020. Berarti 3 tahun. 3 tahun master. Oke. Berarti itu memang dari bahasa itu memang nggak ada tes HSK 4, HSK 5, nggak ada. Nggak diminta nih sama jurusannya. Nggak atau diminta. International Office-nya. Nggak diminta. Kok Paling itu enak? yang diminta tuh yang beasiswa apa tuh? Confucius. Oh gitu. Nah kalau saya beda. Jadi prepare bahasa 1 tahun. Tetapi saya prepare bahasanya itu kan memang saya nggak bareng sama anak-anak yang khusus bahasa ya. Jadi saya itu dicampur dengan orang-orang yang sudah levelnya tuh lebih tinggi dari saya. Dia Kan ada level cuci R, kemudian Chong-I, kemudian KOI. advance kan. Nah, aku memang di yang pertama basic banget itu, tapi aku sudah digabungkan dengan orang-orang Jepang, Korea, Thailand, itu dengan orang-orang mereka yang udah belajar bahasa Mandarin. Jadi aku kayak ketinggalan jauh. Akhirnya aku nggak bisa ngajar HSK 5 dalam 1 tahun. Akhirnya aku nangis. Wafangci lah. Akhirnya kayak aku pasrah, aku pulang ke Indo. Aku kayak ya Allah udahlah, ini berarti jalan aku nggak mau lanjutkan lagi. Karena loso aku tuh yang si Hale itu ngechat aku, kamu gimana? Kamu harus ngurus nih. Loso saya nggak bisa lulus saya sekali. Masa udah 2 kali nggak lulus tuh? Nggak lulus 2 kali. Dalam waktu 1 bulan? Yes. Kan aku Iya ikut tes 2 kali kan? tes 2 kali tapi nggak lulus. Nggak lulus. Akhirnya aku pulang ke Indo. Abis itu akhirnya gimana? Aku telepon embasi. Aku telepon embasi gini-gini nggak dibalas. Akhirnya pokoknya waktu itu sekolah tuh kayak ngeberatkan banget. Ya udah kalau gitu kamu putus beasiswa, kamu angkat barang, kamu nggak bisa lanjutkan. Kata siapa itu? Hale waktu itu. Kan waktu pertamanya sama si Anthony kan hilang ke Shanghai. Akhirnya si Hale yang ngurusin. Akhirnya saya udahlah pasrah. Teman-teman udah pada balik. Tiba-tiba saya dapat kabar dari Hale, langsung bilang, saya baru mengeluarkan Persyaratan baru. Visa belajar 1 tahun untuk bahasa. Saya langsung gitu kan. Akhirnya lalu 我能就是技术学习吗？对啊，但是你必须通过，如果不通过的话，那没办法。Dia bilang gitu kan. Karena kalau emang kamu nggak lulus, saya nggak ada cara. Nggak ada cara lagi. Akhirnya saya balik belajar lagi. Tapi aku belajar bahasa Mandarin 2 tahun untuk ini, karena ketat banget waktu itu Nenu tahun 2017. Akhirnya di 2 tahun itu baru saya lulus HSK 5. 2 tahun ya. Udah mantep itulah. Sebenarnya tuh HSK 5 ukurannya 1,5 tahun kayaknya ya.
Karena dari dasarnya nggak bisa bahasa Mandarin, Iya. kemudian dikejar, dipres seperti itu, aku kayak aduh pasrah dong gitu. Makanya berarti kalau Mas Aziz lebih enak ya, nggak ada diminta-minta kayak peraturannya gitu. nggak ketat. Kalau di Nino waktu itu sampai kawan saya yang satu orang itu pulang, dia orang Yemen, Nyerah. dia nggak mau. Terus maksud aku setelah 2 tahun dia nggak lulus juga, akhirnya dia deportasi. Deportasi. Iya. Ya dipaksa pulang lah. Iya, jadi kita bertiga tuh sama orang bukan India sih, satu lagi apa namanya? Pakistan, bukan? Bangladesh. Oh, Bangladesh. Orang Bangladesh, Yemen sama Indonesia. Akhirnya yang bertahan adalah Indonesia dan Bangladesh. ya. Yemen pulang nih, Iya, gugur kan. Tinggalnya berdua. Kami tuh berdua beda jurusan. Yang satu jurusan teaching Chinese, yang satu lagi jurusan librarian. Saya library. Oh iya. Saya ya perpustakaan. bukan education ya? Bukan. Nah, setelah masuk jurusan, akhirnya yang wisuda saya sendiri, yang satu lagi gugur juga pulang. Banyak yang gugur ya, iya. Paham nggak? Karena yang satu teman Bangladesh ini, dia nggak bisa meluluskan, dia nggak lulus, luluan dia itu Nggak diterima. nggak serius dia buat gitu. Terus dia kadang ngerasa nyerah, akhirnya dia nggak lulus, akhirnya ya. Jadi itu aku ngerasa kayak Tuhan terlalu baik sama aku gitu. Iya. Ya kan? Benar nggak sih? Iya. Dari Alhamdulillah. pertama datang nggak bisa bahasa Mandarin, nggak bisa lulus, kemudian nggak lulus saya sekali 1 tahun, kemudian ditambah lagi 1 tahun. Tapi yang Bangladesh jago ininya bahasa Mandarinnya. Atau ya Kayaknya sama lah. lebih bagus Mas Aziz. Masa sih? Iya, karena Saya ini bahasa Mandarin saya malah makin lama. mungkin karena nggak terbiasa ngobrol lagi Mas Aziz. Iya kali Kalau ya. setiap hari ngomongin, mungkin Teman saya gitu di sini kayaknya. dikit soalnya. Tapi oke lah gitu, Iya. oke lah. Karena tapi mungkin nggak tahu karena teaching Chinese mungkin agak berat ya. Oh iya benar. Mm-mm. Cing Chinese. Gitu ceritanya awal-awalnya. Oh. Nah, terus penasaran lagi nih. Aku banyak penasaran sama Mas Aziz. Mas Aziz tuh kenapa sih bisa bahasa Inggris kan? Iya. Kenapa harus milih Cina gitu? Kenapa harus ke Cina kuliahnya? Apa karena ada motivasi tertentu membuat Mas Aziz pengen ke Cina ataupun karena seseorang? Cile. Nggak ada seseorang. Pokoknya ini ada perempuan nih, misal ada perempuan nih, misalnya mungkin ada pacarnya tuh di Cina, aku mau nyusul pacarku gitu. Ataupun memang ada hal-hal yang lain memang karena terpaksa atau memang pilihan sendiri untuk datang ke Cina. Karena kan setahu aku ya, kalau orang udah bisa bahasa Inggris ngerasa datang lagi ke Cina itu kayak sia-sia. Kenapa nggak ke Europe? Kenapa nggak ke tempat lain gitu? Kejauhan kayaknya deh Mbak. Cina dekat ya. Tuntutlah ilmu sampai Ke negeri Cina. Deket kan PP cuman berapa jam? 7 jam lah kalau direct kan dari Beijing atau dari Shanghai. ya Terus tiketnya juga murah, cuman 6 jutaan ya PP. 6 jutaan ya. Iya 6 jutaan. Terus kenapa? Kenapa lagi? Karena kakak saya juga di sini dulu. Oh gitu. Iya bukan di sini, bukan di Nenu, tapi di Ningxia, tahu nggak? Oh Ningxia, tahu sih di- nama kotanya tapi nggak pernah datang. Agak utara dia deket Inner Mongol. Oh, Inner Mongol ya. Inner Mongol. Sana kan? Perbatasan Korea. Nego, sana ke ya? Dekat Beijing, atas Beijing. Oh, atas Beijing, ingat. Atas Beijing ya? Oh, patutlah ya Fatimah ke sana dekat. Pernah ke sana? Tahu. Dia belum pernah. Oh, kita ke sana. Ayo. Desa itu. Iya, Desa. bagus. Dan dulu kakak saya itu katanya orang Indonesia satu-satunya di Ningxia University. Iya. Oh, kayak gitu. Ya udah ditawarin sama dia mau nggak sekolah di sini nanti dibantuin untuk kirim-kirim dokumen ke universitas-universitas. Ya udah akhirnya. Nah, dulu kayak gitu tuh. Iya kan? Iya, dulu tuh subhanallah orang-orang Indonesia yang di Cina itu baiknya tuh macam aduh, tak tahu lah baiknya. Dulu tuh Mas Aziz, saya kerja di perpustakaan Winaraneri nih, selesai kuliah, saya kerja di sana. Nah, kerja di sana itu saya tuh banyak ditawarin sama teman-teman termasuk teman-teman Aceh ya. Kamu kirim aja berkas kamu banyak-banyak, nanti saya akan masukkan nih ke beberapa kampus supaya kamu lewat. Jadi dulu tuh mungkin karena dulu tuh lebih mudah daripada sekarang Mas Aziz. Iya betul. Iya kan? Jadi saya itu ngulik-ngulik jurusan, akhirnya saya buat email sampai 5 email. Nah, email yang lulus adalah email yang pribadi, memang email yang selalu saya pakai.
Iya. Saya dulu ada nge-apply yang kan dia ada tipe A, B, Tipe A, C. B, C, ya. Nah, saya tipe A itu khusus embassy cuma satu kan bisa. Nah, itu memang pilihan saya Northeast Normal University. Pilihan pertama tujuannya. Nah, tipe B ini saya banyak nih milihnya. Ada di Southern apa? Southwest. Ya, bukan Southern Southern. apa pokoknya gitu Bahasa lah. Mandarinnya apa? Normal nggak tahu bahasa Mandarinnya. Itu daerah mana? Nggak tahu juga ya. Southwest ya. Bukan. Pokoknya kemarin ada sih udah bilang. Kemudian di Wuhan juga ada, di Nanjing juga ada, di Renmin, Beijing Renmin ya, kalau nggak Beijing salah. Renmin. Jadi satu-satu cara lempar. Akhirnya yang lulus Satu email, satu akun kan? Iya. Nggak Dulu bisa. masih bisa. Iya. Dulu Iya. satu email satu akun walaupun paspornya sama. Iya. Tidak terdeteksi oleh sistem CSC kan? Iya betul. Dulu saya juga gitu. Iya, dulu masa kita gitu. Berarti sebaya nih kita nih seangkatan. Mungkin 2018 2019 sudah berubah. Mungkin. Karena peminatnya lebih banyak. Iya betul. Kemudian diketatin sedikit lama-lama makin ketat. Pas saya baru daftar tahun 2022 itu udah nggak bisa lagi kayak gitu Mbak. Oh, betul. Jadi satu email satu akun karena dia ngebaca ini juga Semua kan nomor sistemnya paspor. kan? Iya. Kalau dulu enggak, saya banyak banget tuh sampai mereka pin punya saya tuh semuanya. Misalkan ada tipe B, misalnya CCNU tuh, mereka kasih ke CNU. Kok banyak banget yang kirim. Habis tuh, Dek ini biaya printnya ini, oke saya bayar ini. Akhirnya dulu saya yang embassy. Memang pihak embassy yang hubungi saya. Ada SMS, ada email dari embassy dan dapat email dari Anthony waktu itu. Oh. Ada wawancara juga enggak kan? Enggak, dulu masih muda. Kenapa Allah terlalu baik sama saya? Terus nggak perlu sertifikat bahasa Inggris kan? Enggak perlu. Nggak perlu, udah datang aja gitu, nggak bisa bahasa Inggris. Enggak bisa apa-apa, pokoknya langsung lulus. Mungkin setelah itu juga mereka kapok ya kali ya. Iya. Akhirnya diketatin. Kapoknya setelah kita lulus. Iya betul. Dan beruntungnya ya 2022 saya gampang lolos juga karena mungkin udah pernah di sini kali ya. Benar. Mungkin pihak sekolah juga Langsung lihat ya. langsung lihat, oh udah pernah sekolah di sini ya, udah berarti udah bisa adaptasi dengan baik. Iya, karena kan adaptasi itu menjadi poin penting. Karena kan udah duluan ke Cina, jadi ngurus-ngurus berkasnya juga dia langsung diurusin aja nih visa studinya gitu kan, langsung enak gitu, bener nggak sih? Benar. Terus zaman dulu tuh, kan waktu baru pertama kali datang tuh, tuh ada perasaan bingung gitu nggak sih? Aduh, kira-kira bakal survive nggak nih di sini? Siapa saya? Iya. Takut iya, bingung iya pasti, karena waktu tuh, aduh Mas Aziz kok diceritakan. Aduh, kalau diceritain. Iya bener, penuh dengan air mata. Mungkin saksi bisu. Itu Mbak Erlina, Mas Mbak Erlina satu angkatan nggak? Seangkatan sama aku. Tapi dia bahasa Inggris ya ininya? Iya, dia kan sekali satu jurusan sama Mas Aziz kan. Nah, dulu tuh mungkin lebih terlalu beratnya waktu awal-awal mungkin kalau bahasa aku nggak terlalu, bukan bahasa, kalau kehidupan mungkin karena ada penolong. Kayak kemana-mana tuh ada Mas Widi, ada Mas Wahyudin. Jadi kita tuh kayak di keluarga Nenu itu Indonesia Embassy itu di atas lantai 18 itu kayak kompak banget, perlu apa-apa semua butuh. Cuman lama-lama kayak ngerasa Fatimah tolong, kayak merasa aku berkecil hati gitu karena kayak sedih gitu. Karena ada beberapa teman yang bilang, "Alah nggak bisa bahasa Inggris, ngapain kuliah ke Cina juga ngambilnya perpustakaan." Apa tuh perpustakaan? Jauh-jauh ke Cina ngapain ngambil perpustakaan? Bahasa Inggris juga nggak bisa, bahasa Mandarin juga nggak bisa. Nah di situ, tapi ngomong itu sambil bercanda, tapi kayak paham nggak sih, kayak perasaan aku tuh kayak nyesek gitu. Iya. Karena gini, terkesan Mas Aziz, bercanda, tapi kan kadang Mbak Desi itu ngeresponnya mungkin agak tersindir. Pasti, karena posisinya memang real banget gitu. Memang aku nggak bisa bahasa, tapi ketika orang ngomong kayak gitu, aku nggak tahu ya, apakah dia tidak tahu bagaimana proses saya bisa dapat sampai sekarang ini gimana gitu kan? Karena dia juga nggak tahu kan, saya sebelum datang ke Cina gimana kehidupan saya, kenapa saya mau ke Cina, pasti kan ada alasan kuat gitu. Karena itu yang buat aku kayak ngerasa ya udahlah,
udah gimana, kayak udahlah aku udah pusing lah, akhirnya ditambah nggak lulus HSK 5, aku tuh kayak hari-hari aku menangis sama Mbak Erlina, aku langsung Mbak Erlina gimana nih ya Allah gitu, akhirnya nggak tahu kayak terlalu berat aku di situ waktu itu Mas Aziz, kayak ngerasa ya udahlah, aku pulang bawa malu, paham nggak? Iya. Kenapa pulang bawa malu? Karena aku datang ke Cina pulang tanpa bawa ijazah. Apa kata orang Aceh yang sudah membanggakan aku? Maaf cakap ya, Mas Aziz. Aku itu datang ke Cina, itu aku dibiayai sama orang. Jadi pertama aku datang ke Cina itu aku sepeser pun duit nggak ada. Aku hanya punya motor Scoopy yang aku beli dari hasil aku bantu-bantu teman-teman olah data skripsi. Nah itu aku buat beli Scoopy, Honda Scoopy yang second itu. Aku mau jual, tapi aku nggak bisa jual karena posisinya diam-diam keluarga aku tuh ngegadein buku BBKB-nya itu di Mandala, kayak di di leasing. Iya macam itu. Jadi aku tuh kayak pertama mau datang itu kayak aduh gimana ya, aku udah lulus, siapa nih bisa tolong aku punya harta sendiri mau ku jual, tapi aku nggak bisa karena mau ku jual kan orang juga minta buku BPKB-nya kan, tuh. Akhirnya waktu itu saya ingat, saya sebelumnya itu saya masuk organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat, dan akhirnya saya langsung kita ada rapat di DPRA. Jadi ada satu orang DPR Aceh tuh ngomong seperti ini. Waktu itu saya memang gak tahu kenapa, mungkin Allah udah kasih jalan. Kamu ketemu sama DPRA tahun 2010, 2011. Ternyata nanti itu akan berguna di tahun setelah itu gitu, ke depan gitu. Ternyata itu benar. Beliau ngomong seperti itu, namanya Pak Iskandar. Mungkin semoga lihat beliau. Terima kasih Pak. Jadi beliau tuh bilang seperti ini. Saya akan selalu mendukung secara materi dan pokoknya dukungan penuh apapun itu untuk mahasiswa Aceh, anak Aceh yang mau keluar negeri untuk sekolah. Waktu itu, dan itu saya masih dengarnya masih kayak biasa-biasa aja gitu kan. Nah pas waktu pikiran saya udah mandek banget nih, aku udah lulus, udah harus bikin visa, harus ke Cina, aku nggak ada uang gitu. Akhirnya aku memberanikan diri menghubungi salah satu Bang Andi Govi yang dulu pengurus IPMABAR waktu semasa jabatan itu. Saya waktu itu jabatannya bendahara, bendahara 2. Kemudian Bang Fauzan juga, Bang Fauzan Azima kalau nggak salah namanya. Maaf kalau salah penyebutan nama. Jadi beliau yang bantu saya. Akhirnya saya dipertemukan oleh Pak Iskandar itu. Dia melihat ternyata Pak Iskandar itu adalah orang sekampung dengan saya. Aceh kan luas, tapi beliau satu kampung dengan saya. Akhirnya saya dijadwalkan waktu untuk berjumpa dengan beliau. Pas malam itu ternyata dia sudah mengulik informasi tentang saya, mengulik informasi, dan saya baru tahu ternyata dia sebenarnya awalnya tidak ingin membantu, karena dikiranya saya adalah orang-orang yang kayak alah cuma mau keluar aja, tidak ada rasa pertanggungjawaban benar-benar belajar waktu itu. Saya tahunya pas waktu kemarin saya pulang ke Indo, beliau cerita awalnya saya tidak membantu kamu, saya pikir mau kasih kamu 500.000 untuk dukungan saya gitu. Tidak, saya awalnya mengingat ini anak dia nggak mau membantu secara total gitu. Kemudian setelah saya melihat kamu, cara kamu jumpa dengan saya, ngobrol, saya tanya orang tua mau kerja apa, gimana cara kamu, kesungguhan kamu, di situ kayak ada sesuatu yang bernilai di kamu, kata beliau. Akhirnya saya harus bantu ini anak, gitu kata beliau. Saya harus bantu ini anak, katanya gitu kan. Gitu Des, katanya gitu beliau. Gitu Des, akhirnya saya bantu kamu, Fauzan. Akhirnya beliau bilang seperti ini, kamu tidak perlu khawatir, saya akan biayai kamu tiket pergi dari Aceh sampai ke Changchun. Itu semuanya saya bayar, katanya, saya tanggung, katanya. Situ saya ngerasa bahagia banget. Terus kemudian ada juga beberapa orang-orang yang di Aceh yang namanya besar juga, seperti Ayah Alwin, namanya Pak Alwin, tapi kita panggil Ayah Alwin. Beliau pengusaha, mungkin beliau juga bisa lihat ini. Saya terima kasih kepada beliau juga karena beliau kasih uang jajan saya. Waktu itu besok saya berangkat, malamnya waktu itu saya memang lebaran ke rumah beliau. Jadi saya ditanya-tanya sama mereka, kayak dites-tes gitu, ngapain ke Cina bla bla bla. Akhirnya setelah itu pas saya tuh kerja, beliau bilang, kamu datang
ke tempat saya. Saya datang ke tempat beliau, beliau kasih saya uang jajan yang dalam amplop, dan itu isinya sekitar 2 juta atau 4 juta, saya lupa. Itu untuk uang jajan. Dan akhirnya saya ngerasa Mas Aziz, Allah itu memang baik banget sama saya gitu. Karena dalam posisi saya dari keluarga yang tidak ada, orang tua saya juga tidak mampu membelikan tiket atau membiayai saya gitu kan, sama semua sendiri gitu. Kemudian saya ingin menjual motor saya waktu itu juga bukan, nggak bisa ya? Tidak bisa. Akhirnya saya dibantu oleh mereka, dan jalan terakhir itu motor saya kasihkan ke adik saya yang cowok. Dia bilang, dan waktu itu juga alhamdulillah dia dapat dia kan kerja serabutan, dan di hari itu juga dia dapat emas. Dia kan serabutan itu emas, dan dia jual emas itu, dia ambil motor saya tanpa ada buku BPKB. Mungkin bagi dia ya nggak apa-apa sih, karena kan memang dari keluarga sendiri juga buku BPKB-nya. Akhirnya saya jual ke dia, saya ambil uang itu untuk pegangan. Setelah mereka bantu saya, baru ada pegangan lain gitu. Jadi hal itu gimana ya, masa struggle ya namanya ya. Iya. Berat banget. Terus pas waktu sampai Cina, ada orang yang ngomong, ngapain sih datang ke Cina, nggak bisa bahasa Inggris, cuma jurusannya perpustakaan. Itu tuh kayak bahasa Aceh itu saya buhate gitu, kayak sedih ya gitu. Karena kalau bahasa kasar, lu nggak tahu pengorbanan gue, lu kenal sama gue nggak? Iya. Gitu. Lu tahu gue dari mana gitu. Jadi lu ketika lu ngomong gitu, lu ngerti nggak perasaan gue itu sehancur apa gitu kan? Bener nggak sih Mas Aziz? Benar. Ditambah lagi kalau seandainya aku nggak lulus HSK 5, aku pulang, kemana akan ke bawah muka? Gimana orang-orang yang sudah mempercayai saya, memberikan tiket pergi ke Changchun, kasih saya jajan, itu kan bukan sesuatu. Mas Aziz, maaf banget, dulu waktu susah 100.000 aja kita pinjam sama orang nggak akan percaya, apalagi ini dikasih tiket datang jutaan gitu kan. Di mana lagi rasa kepercayaan yang yang memang benar-benar harus aku jaga gitu. Jadi itulah yang buat aku kayak waktu hari pertama-tama kalau Mas Aziz tanya gimana sih, kayak ada memang terkesan saya kayak hampir menyerah dan rasa pahit banget waktu itu ya. Akhirnya setelah lulus HSK saya masuk jurusan, baru itu agak mendingan sedikit. Agak lega dikit ya? Agak lega. Jadi karena saya percaya mau nggak mau pasti lulus gitu kalau di jurusan. Asal kita memang ada usaha gitu. Jadi awal-awal dengan tidak bisa bahasa, nekat banget. Artinya gini Mas Aziz, artinya tanggung jawab saya lebih besar dari teman-teman yang lain di Nenu. Misal saya nggak mau bilang orang di luar Nenu. Tanggung jawab saya itu saya merasa lebih besar karena tanggung jawab saya adalah saya harus mengharumkan nama orang yang mempercayai saya memberikan tiket pergi. Betul Mbak. Orang yang memberikan saya jajan, ya kan seperti itu. Orang-orang lain yang mendukung saya, kan seperti itu, ya kan. Jadi ketika saya pulang tanpa membawa ijazah, kayak saya merasa kayak terbebani banget hidup saya gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya bisa lulus dan tiba-tiba saya menikah. Ya mungkin walaupun saya belum bisa dapat kerja yang bagus, ya, setidaknya saya lulus membanggakan, mengharumkan nama orang-orang di Aceh lah. Setidaknya Pak Iskandar Daud sama Ayah Alwin dan orang-orang lain yang sudah membantu saya secara materi dan dukungan apapun itu, saya tidak mengecewakan karena saya sudah lulus dan membawa ijazah S2 saya gitu. Akhirnya bisa lulus. Dan itu lulus karena saya memang waktu itu memang saya lagi hamil juga kan untuk defense macam itu. Pokoknya dia namanya hidup pasti ada lika-liku, dan pokoknya yang terberat waktu itu Mas, saya selama kuliah. Ya, sebelum datang ke sini cobaannya berat, kemudian ditambah lagi pas sudah datang HSK juga jadi problem banget, karena itu adalah poin terpenting. Lu mau dapat ijazah berarti lu harus masuk jurusan. Iya, lu betul. mau masuk jurusan berarti harus ada HSK. Kalau lu nggak ada HSK 5, lu gimana mau belajar gitu? Walaupun akhirnya sudah lulus HSK 5, masuk di kelas masih bego-bego. Karena bahasa buku dengan ngomong sehari-hari itu kan beda. Iya, yang diajarkan di kelas Mandarin itu kan bahasa sehari-hari biasanya. Benar. Bahasa sehari-hari. Dan kalau kita udah masuk jurusan, misalnya jurusan library, itu beda lagi bahasanya. Bahasa sekolahan itu kan beda dengan bahasa sehari-hari, benar. Bahasa akademik lah gitu ya. Iya, bahasa akademik.
Jadi gitu, Mas. Iya. Nikah itu sebelum lulus berarti ya? Sebelum lulus, pas Tahun Covid. 2020 ya? 2022 ya, 21. 2021. Iya, saksi mata. Saksi mata. Iya, waktu akan nikah dia datang. Itu pertama kali saya kenal sama si Fatimah. 2021. Awalnya kita mau nikah itu di Indo, Mas. Cuman karena posisinya Lagi COVID ya. saya pasti nggak bisa balik. Masa ya, besok waktu itu kan di sana orang Cina tuh kayak anti banget waktu masa COVID. Ih, Iya. orang Cina tuh kayak daripada berbahaya karena yang memutuskan nikah di sini. Gitu. Nikah di sini. Benar, nikah di sini. Speechless saya dengar ceritanya. Begitulah lika-liku gitu. Ya, perjuangannya. Memang dulu waktu di Deno memang ramai banget dulu. Dulu tuh di lantai 18 tuh ada berapa orang sih orang Indonesianya? 16, 18, 20 Banyak banget ya. kayaknya. Ada satu juga, Itu Neno aja kan? Neno aja. Secangcun bisa 50-an. Lebih. Lebih. Dulu di Lambton, Mas Aziz nggak tahu ya kampus Lambton ya? Lambton tuh apa? Lambton itu kampus Jilin University, tapi mereka khusus S1. Heeh. Dan itu mereka bukan beasiswa, memang rata-rata sana Huaren semua. Oh, Cindo-cindo semua yang Cindo. datang. Memang berduit-duit bro. Kayak cucu 9 naga. 79 aja. Soalnya aku sama Mbak Rina kalau lihat anak Lambton itu selalu bilang mereka itu cucu 9 naga. Karena harta mereka tidak akan pernah habis. Iya. Iya kan? Gitu. Jadi di sana tuh ramai banget dulu di sana. Jadi kita kalau ngumpul-ngumpul tuh ramai. Gitu. Banyak ya di Nenu 18. Di lantai 18. Lantai 18 cuma saya, Mas Widi, Mas Wahyudin. Tapi lebih banyak memang lantai 18. Jadi mahasiswa internasional nyebutnya itu Indonesian Embassy Iya, ya. Indonesian Apa Embassy Indonesian Embassy kan gitu di sana. Jadi kalau masak kan kita rombongan. Udah mereka ke bawah tuh. Ke bawah semua tuh nyari dapur lain tuh. Pokoknya yang paling terkuat atau di lantai 18. Nah, terus tuh kalau misalnya rame-rame gitu biasanya ada ya drama-drama dikit gitu nggak sih? Sesama orang Indonesia? Iya. Pasti. Pasti kan? Pasti banyak. Karena Tapi yang saya tahu aja orang-orang misalnya orang Pakistan nih banyak di Nenu ya pasti ada drama-drama dikit, orang Rusia juga pasti. Dramanya tuh bukan drama gimana, drama paling urusan masak. Urusan masak. Urusan masak kita waktu itu kan kita bagi jadwal masak ya. Tapi bukan drama gimana sih, drama ya. Ya drama kayak aduh kok bukan drama heboh enggak. Telat masak ataupun makanannya nggak enak jadi kita kayak kecewa gitu-gitu doang, bukan yang besar-besar gitu enggak. Bukan sesuatu yang kayak harus. Berarti ikatannya udah kuat banget dulu ya sesama orang Indonesia di sana. Benar. Sekarang di Nenu orang Indonesia kemarin terakhir cuma 8 orang. 9. Sama yang satu di Jingye. Siapa tuh namanya? Saya lupa. Siapa Ian. Ian. Jadi kalau ditanya masalah survive ya sebenarnya butuh waktu ya. Benar nggak sih, semuanya butuh waktu. Iya. Gitu. Sampai tapi setelah lulus tuh memang udah niat sebelum lulus tuh memang niat Mau stay di sini? iya. Oh. Kalau maksudnya kalau enggak Udah betah kan? PSD ya lanjut cari kerja. Tapi nggak kepikiran nikah. Seriusan, nggak pikir nikah gitu karena waktu itu posisinya memang lagi dekat sama orang lain juga, bukan sama suku. Jadi kayak pikirannya bukan gitu. Jadi gitu kan. Jadi kan kita nggak tahu ke depannya gimana gitu. Ya butuh waktu dan memang sebenarnya kalau ditanya lebih suka mana, mungkin karena ya lebih suka di sini. Sebelum menikah juga ya, kayak lebih suka di sini. Setelah menikah makin suka di sini. Makin suka di sini. Gitu. Kenapa gitu ya? Apa karena kehidupan di sini lebih gampang? Benar. Terus gimana Mas Aziz ya? Saya memang menjauh dari cara hidup lingkungan saya dulu. Oh. Jadi saya nggak mau ketika saya di lingkungan mereka, saya juga ikut seperti mereka. Jadi saya pengen keluar dari itu. Kalaupun tidak di kota saya, walaupun tidak di luar negeri, setidaknya keluar dari kota saya. Gitu. Nggak dipukul semua ya, tapi lingkungan pribadi saya aja gitu. Kayaknya aku nggak bisa nih kayak gini-gini terus nih. Aku harus keluar, aku harus open minded nih. Supaya gitulah niat aku gitu pertama gitu Mas. Karena kayak tertekan nggak bisa nih gini-gini. Jadi ya seperti itu kayaknya aku ya lebih enak lah gitu dari cara ya pokoknya semuanya
pokoknya gitu Mas Aziz, makanya saya ngerasa nyaman. Apalagi di sini juga mungkin lingkungannya ya napsi-napsi ya, paham nggak sih napsi-napsi? Itu apa, Mbak? Lu gua. Oh Misalnya iya. kita punya tetangga, kita kan nggak kenal nih tetangga siapa namanya, dia kerja apa, dan kita nggak akan pernah cari tahu, paham nggak sih? Iya. Kecuali kita ngobrol di bawah ketemu baru ngobrol lama, tapi kalau Lebih individualis. iya lebih ke privasi masing-masing gitu. Kalaupun ngobrol ya paling ngobrol seadanya aja. Seadanya aja. Seperlunya aja, nggak perlu nanya-nanya urusan privat. Iya, kecuali kalau di kampung-kampung ya, di nongcun-nongcun gitu mungkin lebih, karena rumahnya kan masih satu-satu bukan apartemen kayak gini gitu. Terus juga belanjanya lebih enak, transportasinya lebih enak. Betul. Mungkin juga saya di Aceh Mas Aziz, di kampung saya Melabuh itu belum ada GoFood, belum ada GoGrab. Jadi serba kampung saya tuh kecil, jadi kalau tapi saya cinta kampung saya. Berarti bukan berarti saya gimana bilangnya ya. Saya cinta kampung saya, tapi menurut saya kalau di kampung itu saya bosan karena 10 menit 15 menit itu udah bisa keliling semua naik motor. Iya. Kalau di Banda Aceh udah lumayan dikit kan, sudah ada Grab, ya kan, mau kemana-mana kita enak, mau makan enak gitu. Cuman ya saya mau keluar lagi dari itu gitu, karena dari SMA pun saya udah keluar. Kayak gitu, Mas Aziz. Keluar dari zona nyaman. Mana? Kalau Mas Aziz gimana? Bisa nggak di Nanjing dulu gimana bisa survive? Bukan di Nanjing saya dulu. Landingnya di Nanjing. Tapi kuliahnya kan di Nanjing. Di Zhejiang. Oh iya betul di Zhejiang. Oh ya maaf. Di Zhejiang di Tsinghua. Oh iya di Tsinghua itu gimana? Susah nggak? Struggle banget nggak? Nggak pasti ya. Iya, struggle juga sih. Tapi untungnya saya cowok, nggak bisa nangis gitu. enggak, untungnya pas kelas bahasa itu kan standarnya itu kalau misalnya ada yang banyak lebih di bawah dari kita, ya masih aman berarti. Benar. Ya kan? Banyak juga yang agak susah untuk menyerap ini bahasa Mandarin dulu waktu di kelas. Betul. Dan setelah selesai 1 tahun bahasa Mandarin, saya tanya ke fakultas, ke jurusan, ini butuh ini nggak, apa namanya? Butuh HSK nggak? Katanya nggak perlu, udah langsung masuk aja. Ya udah saya masuk. Berarti enak. Terus ya udah kuliah pakai bahasa Mandarin kan. Bayangin Mbak, kuliah psikologi Pakai bahasa Mandarin. Waduh. Dulu saya S1 aja kuliah pakai bahasa Indonesia. Aduh. Saya apalagi? Susahnya minta ampun, Dari Mbak. bahasa Indonesia langsung ke Mandarin itu bukan. Mungkin kalau bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah banget Mas Aziz ya. Karena kita sudah itulah, kita bisa karena terbiasa. Paham Iya, nggak sih? betul. Jadi awalnya saya bahasa Inggris saya tuh nggak bisa apa-apa. Sekarang alhamdulillah ya orang ngomong saya paham, walaupun saya ngomongnya agak terbalik-balik, agak salah-salah, tapi Ya asal mereka paham. iya paham. It's okay lah ya. Saya sama teman-teman kayak orang Egypt, teman-teman Pakistan itu saya berani ngomong sama orang-orang yang Thailand itu saya berani ngomong. Mereka juga paham, dan lama-lama juga jimpu, maksudnya ada progres. Ada progres, karena kita betul. setiap hari ngobrol. Iya. Nah, kemudian S2 pun kita lihat jurnal kan pasti jurnal bahasa Inggris. Iya, Lama-lama juga kita paham. Baca teks sekarang paham. Maksudnya lebih, pokoknya dari yang dulu 0,01% bisa bahasa Inggris, sekarang bisa mungkin ya 70 sampai 80%. Iya. Oke lah gitu, paham nggak? Iya. Gitu, walaupun nggak selalu ngomongnya Hansunli gitu, tapi setidaknya paham lah. Kalau nonton film dia nggak perlu lagi translate lah, maksudnya udah ini gitu. Cuman ya karena tidak terbiasa ngomong bahasa Inggris, jadi masih agak kagok. Makanya terbiasa karena terbiasa. Nah kayak gitu. Iya, dulu saya susah banget tuh pakai bahasa Mandarin ya di kelas. Cuman kalau ditanya sama teman sesama orang Cina itu, gimana? Ngerti nggak? Terus saya bilang nggak ngerti lah. Sama, saya juga nggak ngerti tuh. Orang Cinanya aja nggak ngerti, apalagi saya, Mbak. Bener Mas Aziz, gini Mas Aziz, sederhananya aja. Kalau kita di Indonesia belajar, pasti ada beberapa dosen yang ngomong dia ngomong apa sih? Iya. Dia ngomong apa sih? Aku kalau masuk bapak ini, aku kalau masuk ibu ini nggak ngerti. Ya betul. Itu kita sesama bahasa Indonesia loh, nggak paham. Nah gimana nih kalau bahasa Inggris atau bahasa Mandarin yang orang lokalnya sendiri aja nggak paham, apalagi kita gitu. Apalagi Mas Aziz, kita. ya. Banyak istilah-istilah psikologi atau banyak istilah-istilah librarian yang dalam bahasa Mandarin kita nggak tuh, paham. Iya. Benar. Bahasa Mandarin tuh karakternya ada di atas 10.000 kali ya, 10.000 karakter. Lebih Fatimah? Lebih kan? HSK 5 aja berapa Fatimah?
5.000 lebih, 7.000. Sekali mah cuman 3.000 ya. 3.000, oh 3.000. Cuman kan ada bahasa-bahasa idiom, ada bahasa-bahasa Iya, peribahasa gitu kan. Yang kita nggak tahu bahasa-bahasa kunonya. Di atas 10.000. Sementara abjad kita aja cuma 26. Luar biasa kan mereka. Luar biasa banget mereka memang. Luar biasa. Terus Mas Aziz sekarang udah coba ngikut HSK, tes HSK? Terakhir HSK 4. Oh, berarti HSK belum 4. lagi. Belum. Ya lulus sih, lumayan. Lulus dengan pas-pasan. Aku kemarin juga HSK 5 ya, lulus dengan oke lah gitu. Nggak HSK 5 pas-pasan. minimal berapa sih? Berapa sih 180 waktu ya? itu? 180. Berarti mungkin saya tuh 185, 187, Ya, lumayan lah. Pokoknya 181 aja lumayan Iya, daripada udah saya bisa, pulang iya. Indo. Iya kan itu Iya, membantu iya. banget kan gitu. Nah, dulu waktu tes HSK 4 online atau Online pas Covid itu. online ya? Oh. Saya coba-coba aja itu sih. Nggak ada kewajiban dari mana-mana. Saya coba aja ikut. Lulus ya udah, lumayan. Terus untuk pilihan ke Nenu, Mas Aziz tuh pilih sendiri pilihan pertama atau ada saranan dari orang lain? Saya Kenapa pilihan harus Nenu? awalnya itu saya ngelihat yang ada jurusan psikologinya. Karena kan PhD itu Jarang agak sekali. jarang, iya agak jarang. Jadi saya lihat dulu yang ada PhD psikologi dengan bahasa Inggris. Ini mana aja nih? Yang cuk bahasa Inggris ya, Heeh. jangan Mandarin lagi. Nah, Mandarin. Kalau nggak salah saya pertama pilihannya itu Southwest, Chongqing yang tempatnya Mas siapa kemarin? Mas Miko. Mas Miko, iya. Southwest, terus kedua. Iya, Southwest itu yang saya maksud tadi. Oh iya, Southwest di Chongqing. Chongqing kan. Terus satu lagi apa? Nenu, terus yang satu lagi kayaknya saya lupa, Shandong Normal University kalau nggak salah. Ya 3 itu, yang keterima di Nenu. Yang keterima di Nenu. Itu pilihan pertama atau ketiga? Pilihan kedua kayaknya. Oh, kalau saya memang pilihan pertama. Yang kedua kayaknya. Terus dulu di Zhejiang ya, ada salju nggak? Mungkin cuma Jarang. bertabur-tabur doang gitu. Iya, paling sehari 2 hari udah habis itu hilang. Terus di Nenu udah ngerasain salju belum? Udah waktu datang pertama kali ke sini kemarin, Februari. Saya kan sebelumnya ke Harbin juga waktu musim dingin. Waktu di Zhejiang dulu. Iya, tahun 2019 apa 2018 gitu. Begitu. Ya kan mirip-mirip ya. Mirip-mirip Deket. sih, dekat gitu. Iya. Terus Mas Aziz, aku tuh penasaran karena aku juga ada pengalaman unik juga sih. Ini mungkin yang ditakutkan oleh orang-orang ketika datang ke negara non Muslim, yang yang secara bukan komunis lagi nih, maksudnya secara kultur. bukan secara mereka bukan Muslim lah. Oh, iya, Bilangnya iya. mereka bukan Muslim gitu. Pasti makanan yang nggak halal tuh banyak gitu. Pernah nggak sih makan babi? Ini agak sensitif sedikit ya. Ini harus ditonton semua nih, jangan dipenggal-penggal. Pernah nggak sih Mas Aziz makan babi? Saya nggak tahu ya pernah atau enggak. Cuma mungkin pernah nggak sengaja. Oh gitu. Iya, mungkin pernah nggak sengaja. Iya. Dulu saya pernah makan malasiangko. Malasiangko memang ada babinya. Ada babinya ya? Tapi dulu Mas Aziz nggak tahu mungkin. Iya, Mungkin itu nggak semacam tahu. kayak malatang gitu ya. Iya. Malasiangko kan kering ya. Kering. Nah, terus ya udah. Terus kan dia itu kan ya biarpun kita nggak makan babi, misalnya kita milihnya ayam atau brokoli, sayur-sayuran, jamur. Tapi kan Cara masaknya cara masaknya, penggorengannya sama, dan Minyaknya mungkin minyaknya sama, dicampur sama. dan mungkin itu masih ada sisa-sisa yang bekas masak tadi gitu kan. Ya mungkin pernah ya. Mungkin Bisa dibilang pernah. Tapi berarti Mas Aziz nggak seperti saya ya? Kenapa emang, Mbak? Kalau saya memang, Mas Aziz memang nggak langsung makan daging babinya nggak ya? Enggak. Enggak ya? Enggak pernah. Beruntung berarti. Kalau saya termakan daging babinya Daging gitu. babinya. Dan itu di sup. Nikmat dong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi maaf ya, ini bukan disengaja ya. Kita kan semua kita di sini nggak tahu ya. Nggak tahu ya, betul. Jadi itu di asrama Mas. Oh. Kita bener-bener Masya Allah, kita tuh nggak tahu, astagfirullahaladzim, kita nggak tahu itu daging babi. Dan itu pun saya yang tukang masak, yang makannya rame. Yang makan rame. Selantai 18. Selantai 18 makan semua.
Astagfirullah. Dan itu ketahuan setelah 2 hari kalau itu babi. Taunya dari Ada yang cari itu daging dia. oh Jadi waktu kita awal-awal datang itu ya, kita kan kulkasnya. kita belum punya kulkas Iya. sendiri. Kita kan masih pakai kulkas yang bersama dengan teman-teman yang lain. Jadi itu kita tuh selalu tandai loh plastiknya. Dan kita tuh nggak banyak beli daging. Pasti beli daging sapi itu dikit. Nah, jadi kita tuh udah ngomong sama teman-teman kalau ini adalah yang bagian freezer ini. Yang sebelah sini kan banyak nih, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita tandai nih. Yang atas ini adalah punya orang Indonesia. Waktu itu ya. Nah, Mas Wahyudin ini juga dia kenal nih sama teman-teman education kan. Dia orang fakultas education kan. Kenal gitu kan. Nah, kenal itu dia bilang lah kalau di dapur yang kulkas ini yang daging-daging ini punya kita ya, jangan disentuh karena kan kita juga muslim. Mereka menghormati banget tuh. Benar-benar berjalan waktu. Jadi kita tuh dulu kan supaya hemat uang ya, jadi kita masak bareng, makan bareng. Jadi kita di paket ada piket nih, bukan paket piket. Senin Selasa siapa, Rabu Kamis siapa, Jumat Sabtu siapa yang pergi belanja gitu kita kan. Nah, pada akhirnya itu pas waktu jadwal saya masak dengan Mas Agus. Kan saya tukang masak, Mas Agus tukang cuci piring. Ya Allah, berdosa sebenarnya. Cuma kan kita memang posisinya nggak tahu. Iya, nggak ini tahu. cuma hanya share pengalaman ya. Jadi kalau apa yang kita omongkan ini nanti bisa kalian yang datang ke Cina itu lebih ekstra Lebih hati-hati hati-hati, lagi. ya, betul. Jangan sampai seperti kita gitu kan. Nah, pada akhirnya waktu itu saya nggak tahu kalau ada teman Kamboja ya. Kamboja ya, Kamboja itu dia beli daging babi. Pas waktu itu dia pulang malam, dia masukkanlah ke dalam, dia freezer. salah masukkan, dia salah masukkan freezernya itu, soalnya dia freezer bawah bukan freezer atas. Dan waktu itu kan kita apa ya Mas Aziz ya, dapur kita itu tuh punya waktu kan, jam berapa buka, jam berapa tutup, bener nggak sih? Bener. Di asrama itu. Jadi pas waktu itu tuh memang jadwal mau tutup, dia ngomong sama inya, Sotong ai, wait gitu kan. Dia buru-buru nih. Nah, termasukkanlah ke laci kita. Paginya itu datanglah saya masak. Piket masak. Jadi saya masak lah tuh sup. Ya, sup daging lah ya. Sup daging. Dan itu tuh ada 2 bongkahan daging. Terus karena mau datang kayak Pak Andre mau datang, si Jolim mau datang, walaupun mereka bukan dalam satu kita kumpul uang, share uang untuk makan, tapi mereka memang sering ke atas makan bareng gitu kan. Jadi ya udahlah kayaknya kurang nih, ambillah satu lagi dagingnya gitu kan. Saya yang ambil itu tuh. Tapi dalam waktu itu terus yang ngerasa Mas Aziz nggak menanya, ada yang ngerasa curiga nggak saya di waktu itu? Iya, kenapa nggak curiga? Curiganya kayak gimana? Kayak hensing, jaga war putih lah. Semua ada yang salah nih dari daging ini gitu. Baunya dia macam ya beda ya dari daging sapi atau kambing. Cuma saya masih positive thinking waktu itu. Karena warnanya pun agak beda kan. Saya pikir mungkin ini daging lama. Dia tuh agak pucat ya warnanya. Ini mungkin daging lama karena udah lama-lama, karena mereka bilang kita punya daging nih di situ, masak aja sup gitu kan. Saya potong-potong. Kok baunya agak beda gitu saya pikir kan. Mungkin ya tak tahu lah, kan kita juga masak juga pakai itu sendiri gitu kan. Akhirnya udah tuh malam tuh datang semua makan. Pak Andre pun nggak ngomong apa-apa nih, karena posisinya itu tercampur dengan daging sapi. Paham tak? Jadi harumnya itu tetap sup daging. Iya. Karena ada sapinya juga tercampur segini kayaknya, segini guys, mungkin izin 500 gram. Lumayan banyak. Karena kan nggak mungkin kita makan 500 gram, berapa orang itu makan rame kan nggak cukup. Jadi daging sapi dengan daging babi itu, B2 itu saya campur dalam sup, pakai kentang, pakai wortel. Aduh, nikmat benar itu. Kuahnya mungkin astagfirullahaladzim, disitulah. Nah, ketahuannya itu adalah ketika si yang punya cari dagingnya. Kok nggak ada nih? Terus dia nanya nih ke Wahyudin, ke Mas Wahyu kan. Dia nanya ke Mas Wahyu, Wahyu coba tanya dong sama teman-temanmu, ada nggak ngambil daging dalam plastik keras warna putih?
Saya tersentak dong waktu ngomong itu. Teman-teman ada yang ngambil daging ini, nggak daging babi. Saya langsung nangis. Saya minta taubat sama semuanya. Saya minta maaf sampai saya ngechat satu-satu. Maaf ya teman-teman, karena kalian sudah merasakan rasa babi itu, makan daging babi haram. Karena terus Mas Bayu juga bilang, Des, nggak apa-apa. Kamu kan bukan melakukan dengan sengaja. Kita juga tidak menyalahkan. Dan sebenarnya kita juga salah. Soalnya dari awal kita harus beli kulkas sendiri aja. Jangan campur dengan mereka. Kayak gitu. Akhirnya setelah itu kami kapok lah beli kulkas sendiri. Terus akhirnya, tapi tetap alhamdulillah Mas Wahyu ini menjaga kehormatan kita sebagai orang Indonesia Muslim lah. Dia bilang, dia bukan bilang saya yang ngambil. Dia bilang gini, oh sorry, it's my friend, it's my friend not Muslim. Took this your apa namanya? Ya your meat gitu. Churro itu. Oh it's okay. Habis itu akhirnya yang beli daging itu ya memang teman kita yang makan juga sama-sama itu sih. Entah si Jolim, entah si satu lagi tuh yang nikah sama orang Rusia tuh. Jadi dia yang bantu beli tukar kembalikan lagi dagingnya itu. Gitu Mas Aziz. Tapi kalau di luar pernah nggak? Kalau di luar yang nggak mungkin dong. Kita tahu nih babi, masa kita makan babi? Kan nggak kan? Nggak, maksudnya selama di sini dari awal gitu. Pernah nggak ke restoran yang nggak halal? Dibilang restoran nggak halal, di sini memang banyak restoran nggak halal. Tapi kan itu bermacam-macam ya. Yang macam Mas Aziz bilang, yang dulu-dulu sebelum tahu. Pasti mungkin. Nggak tahu macam tempat masaknya gitu. Karena di sini yang restoran halal ya cuma lanco, makan mie, terus apa? Sinjang dan itu kan dan itu pun mereka karena harganya tidak cocok dengan mahasiswa, kecuali makan bersama baru kita bisa maksudnya split bill gitu loh, gitu kan dulu gitu. Wah, nah gitulah pengalaman kita. Jadi mungkin ini bisa membantu untuk teman-teman kita ya, untuk lebih hati-hati lah. Hati-hati lagi lah, apalagi kalau masalah sosis juga harus lihat hati-hati sosis-sosisnya. Sebenarnya gini Mas Aziz, setelah saya menikah, saya tuh dikasih tahu sama suami. 其实中国人就是他们坏了. Ini tuh ada beberapa orang Cina itu memang mereka agak jahat juga dalam masalah jual beli daging. Ya, kadang-kadang mereka jual beli daging mereka bilang halal, ternyata itu tidak halal. Mereka bilang ini cincin, ternyata enggak cincin gitu. Paham nggak? Jadi kita mau nggak mau bismillah lah. Bener nggak sih? Bismillah, hanya Allah yang tahu. Yang penting kita tidak sengaja memang beli, oh ini daging babi, bukan. Tapi kan kita belinya ayam misal, kita belinya sayur gitu kan. Kita bismillah karena mereka bilang halal berarti itu halal gitu. Gitu aja sih. Terus selama menikah ya tapi kita. Tapi kalau misalnya lebih aman itu beli di ini enggak Mbak? Beli kalau daging. Huizu orang-orangnya. Saya kalau beli daging semua daging itu memang selalu saya sama suami langsung ke masjid besar. Langsung beli kayak beli sate barbecue kemarin juga kita ke sana juga. Jadi kita biar lebih aman. Pesan itu gitu. Tapi so far di sini tuh banyak ya. Banyak restoran halal, banyak tempat makan halal, banyak. Daripada di tempat saya dulu. Oh gitu. Agak jarang. Karena kan saya juga nggak keluar kota lain, cuma di Changchun ini. Hingga sekarang. Banyak. Lumayan enak-enak kok. Apalagi yang di Sisia Huiju itu kan? Iya, itu enak banget. Rasanya nggak Chinese banget. Tapi enak lah kan, so far enak banget memang. Jadi itu pengalaman kita untuk masalah makan-makan. Kalau makanan Chinese, Mas Aziz, ada nggak sih yang nggak suka gitu? Lidahnya. Oh mungkin gini, kalau kemarin saya tanya sama Lidah sama Sharon, mungkin karena mereka pertama kali ke Cina, jadi lidah mereka tuh belum terbiasa. Kalau Mas Aziz kan udah di Zhejiang dulu, jadi udah lama-lama udah terbiasa ya. Oh gitu. Bener jadi jadi ya saya suka-suka aja sih sebenarnya. Masih ini ya, masih bisa saya terima lah. Benar. Betul. Gitu. Jadi kalau masalah makanan memang agak sulit bisa diterima secara 100% lah. Iya. Bener nggak sih? Masih kayak memilih-milih walaupun memang sebenarnya suka gitu. Tapi bukan untuk makanan yang sekali masak langsung habis semua, kayak masih rasa-rasa. Apalagi yang kita kan ada mala-mala gitu kan. Iya. Kan suami aku tuh paling suka. Apalagi bawang putih dimakan mentah-mentah.
Suka nggak tuh? Enggak. Oh, suamiku tuh dewanya, rajanya itu, dia paling suka kayak gitu tuh. Pernah makan ini nggak Mbak? Tahu makan apa? hitam tuh, chow tofu. Oh, I don't like. Gak suka. Aku Itu kayak famous banget di famous Southern. banget. Iya, tapi aku nggak suka karena baunya aja tuh udah Iya. kayak macam benda mati busuk gitu. Radius berapa meter juga Terasa. dari sini ke sana baunya udah. Terakhir waktu kita ke Wanda ya, sebenarnya suamiku Chinese, dia nggak suka juga. Tapi kemarin waktu kita di Wanda, si Koko beli ya, coba beli, dia bilang juga puhauce. Bu hauce. Dia juga bilang nggak suka. Iya, padahal bau gitu ya. Kenapa nggak cari tahu yang nggak ada baunya gitulah? Itulah, namanya tofu. Baca Chow kan artinya apa? bau, Chow. busuk. Tai chow lah. Chow tofu. Bau Tahu busuk berarti. ya. Gitu. Mas Aziz, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Iya. yang mungkin dari pandangan Mas Aziz nih, selama dari Zhejiang langsung ke sini lagi. Jadi kan seperti yang saya bilang teman-teman, Mas Aziz kan pengalamannya lebih banyak daripada saya. Enggak lah, sama aja lah. Jangan gitu mungkin ya. Kemudian juga pendidikannya juga sekarang PhD gitu. Nah, sebagai kita orang Muslim datang ke Cina gitu, Mas Aziz dalam pandangannya itu Islam di Cina itu gimana sih menurut Mas Aziz? Islam di Cina. Dalam pandangan setelah berapa tahun di sini tuh bagi orang Cina Islam itu gimana sih gitu? Kalau di Cina gitu. Kalau di Cina gimana ya? Mereka mengenalnya, oh kamu Islamnya. Mereka mengenalnya Islam itu gimana? Gitu. Mereka mengenal Islam sesuai pengalaman saya. Ke mama koleh, cah. Cah mama. War apa? Sebenarnya Islam itu tetap dianggap kaum minoritas ya di sini ya Mbak. Kaum minoritas. Terus Sedikit. iya, ya kita tuh nggak boleh sholat di tempat umum gitu kan? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Iya itu juga. Jadi kalau kita mau sholat, gini, setahu saya ya, selalu si Lause Internasional itu selalu ngomong gini, saya menghargai agamamu, tetapi sholatlah pada tempatnya. Misal kamu Kristen, berarti kan gereja ya. Iya. Kamu sholatnya di gereja. Kamu Islam, berarti kamu sholatnya di tempat sholat kamu gitu. Jadi nggak boleh secara terbuka. Kalau kita Ramadan kemarin tuh ada sholat di depan pintu tuh kan bisa kayak jamaah tuh, itu dilarang. Jadi akhirnya kita sholat di kamarnya Mas Wahyudin, tempat tidurnya dinaikkan, jadi kita bisa jamaah itu semua dulu gitu serunya. Itu yang memang nggak boleh Memang nggak gitu boleh, kan. ya. Terus menurut Mas Aziz gimana? Kalau misalnya kita ada acara hajatan besar kayak Idul Adha atau Idul Fitri, itu sebenarnya orang-orang sini tuh menghormati kita gitu kan? Menghormati Tapi kita mereka dalam lebih, artian. soalnya kita minta izin tuh, Heeh. nggak dikasih juga. Misal hari rayanya itu hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat di jam Dia- kita kuliah. weekday, ya. Kita mau minta izin untuk ibadah. Mereka langsung bilang, kamu mau libur karena acara kamu, karena maksudnya itu kan hari ibadahnya, maksudnya gimana ya, tanggal merahnya bukan tanggal merahnya orang Cina. Iya. Tanggal merahnya orang Cina itu ya hari raya orang Cina, maksudnya acara-acara di Cina gitu kan. Jadi mereka nggak ngizinin, jadi kita harus kayak diam-diam, walaupun mereka tahu, yang penting kita nggak usah minta izin, mending kita keluar gitu. Sebenarnya mereka menghargai, tapi karena kita kuliah jadi kayak gitu. Tapi kalau Idul Adha, Idul Fitri itu kan masjid pasti sudah dapat izin kan? Sudah dapat izin, tapi kan itu tapi kan itu masalahnya kita mahasiswa, kita kan visanya visa pelajar, jadi harus dengerin ini. Oh, Pernah nggak sih Mas Aziz ngebayang, oh ternyata kalau di Cina mereka mengenal Islam itu gini, pernah nggak sih Mas Aziz? enggak sih. Enggak, setahu saya. Belum pernah Sepengalaman ngobrol-ngobrol saya. sama orang-orang Cina khusus kalau nanya. Oh mungkin karena mereka nggak lihat Mas Aziz itu Muslim. Kok saya kan kalau kemana-mana dibilangnya orang Huizhou, Zhejiang. Karena pakai Xinjiang. kerudung. Iya, jadi Karena langsung pakai kerudung. gitu. Saya kalau ditanya sama orang mana? Orang misalnya Indonesia. Ya udah mereka nganggapnya oh Hindu. Iya, dikiranya kita orang India, bener. Kemarin juga di bawah tuh gitu. Langsung bilang,你是哪里人啊？我是印度尼西亚。印度不是穷的人吗？ Dibilang gitu. Iya. Masa
pusi into Indonesia asal suamiku. Jaga liang tuh goja. Dia bilang kayak gitu kan. Jadi sepengalaman saya belum ada hal-hal yang mereka seakan-akan apa sih namanya ya? Apa sih namanya tuh Mbak? Bahasa susahnya tuh mendiskreditkan orang-orang muslim di sini. Iya. Tapi memang sebenarnya aman-aman gitu kan. Aman-aman aja. Cuman yang kalau menurut saya ya pandangan mereka yang saya tanyakan sama itu, bagi mereka yang dinamakannya Islam itu adalah kamu nggak makan babi, udah itu aja. Iya. Oh, tas Islam, puneng cecuro seba, gitu. Iya. Jadi mereka hanya tahu sebatas itu. Padahal kan Islam itu kan luas. Tidak hanya. Jadi maksud mereka itu tidak makan babi. Berarti kan karena babi itu kenapa, gitu kan? Iya. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwasanya kita kalau makan daging sapi pun harus Haram. disembelih Iya, harus yang disembelih. halal. Makan daging ayam pun yang harus disembelih secara Islam halal. Tetapi bagi mereka adalah lu bisa makan ayam. Pusat ciro ma, pusat nyuruh ma, nengce, pusat cincin dak. Jadi mereka bilang gini, ini daging sapi, ini daging ayam, ini halal kok halal. Tapi mereka tidak tahu kehalalan keabsahan kehalalannya gimana. Itu yang maksud saya. Karena kan halal menurut kita adalah dipotong oleh orang muslim dengan membaca bismillah. Membaca, gitu. Pokoknya secara syariah lah macam. Tapi bagi mereka pusat curo, jaga ciro, cincin dak. Dia langsung ngegas, ini halal gitu. Jadi setahu saya itu, berarti bagi mereka itu ya, sekelompok orang itu yang mereka tahu orang Islam adalah, kalau orang Islam membedakannya lah mereka tidak makan babi, itu aja. Berarti bisa makan daging lain, tapi mereka tidak tahu keabsahan halalannya, macam itu. Saya pernah lihat di Nanjing waktu itu ada bebek digantung-gantung gitu, yang bebek yang udah kayak udah dibumbuin gitu, digantung-gantung. Peking koya? Mungkin Nanjing koya kali ya. Ada Nanjing koya? Ada nggak? Peking koya mungkin, tapi jualnya di Nanjing mungkin ya. Iya digantung-gantung gitu. Itu kan terus dia bilang di etalase itu cincin. Tapi kan saya bingung ya, ini kok tapi lehernya nggak di sembelih, iya, lehernya masih utuh gitu, nggak ada sayatan-sayatan disembelih. Sembelih, tanda bukti sembelih gitu ya. Iya, bahaya juga memang. Makanya itu, jadi kita kayak jangan kalau ke mama shampoo ma, pu kasih kerupuk sana satu. Tadi so, pape, jangan. Intermezzo dulu lah, boleh? Jangan, ayi cegah na, cegah, lau hao ya. Maaf kameranya bergoyang-goyang. Kolak. Cuma mah. Tenaga so, cegah cuma. Nah, cegah ayi. Mobilnya. Jasan itu cek. Tidak dipungkiri ya. Sama Citos. Hoce mah? Hoce ya? Hoce. Jadi gitu Mas Aziz kalau pandangan saya. Jadi ketika pergi sama suami juga, kadang suami ngerasa kayak pelik itu apa ya? Macam aneh gitu ya. Pelik itu apa, aneh kan? Merasa aneh. Mereka bilang ini cincin, padahal mereka udah tahu cincin sebenarnya itu apa. Iya, gitu. setaunya mereka cincin ya nyuro apa? Lauti, cincin tak. Jadi mereka nggak tahu. Jadi seperti itu, ya kan? Karena kita di sini pun juga mungkin kalau dibilang lebih pahamnya gimana ya, sejauh ini itu yang saya paham. Kalau mereka melihat yang dinamakan orang, kamu Islam, berarti yang mereka kenal adalah kamu tidak makan babi. Iya, Dah, gitu itu aja. Sebatas itu aja. Yang lainnya mereka nggak tahu gitu. Jadi seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin ada sebagian orang tahu nih orang Muslim nggak bisa makan babi, mereka harus makan yang halal. Yang halalnya itu gimana? Tapi kalau di sini mereka, kalaupun kita jelaskan ke mereka merasa kayak terlalu rumit. Kan kita merasa kita itu tidak terlalu rumit, tapi mereka yang tidak mengenal Islam itu apa, bagi mereka itu terlalu rumit sekali. Kenapa harus ustadz harus bawa ke masjid yang sembelih? Ya karena kan kita juga bisa sembelih. Iya, karena memang begitu peraturannya. Iya, mungkin kan kita juga bisa sembelih padahal dia bukan muslim. Jadi kalau kita menjelaskan sejauh itu, mereka juga langsung jet lag gitu loh. Nggak masuk di akal gitu. Gitu. Bener nggak sih? Bener, Mbak. Gitu. Bener. Terus selama di Changchun sini, selama Mbak tinggal di Cina,
udah pernah liburan kemana aja gitu? Kalau liburan sama suami setelah menikah ya? Enggak Sebelum. awal-awal lah. Oh, kalau dulu saya sering pergi sama sekolah ya, tur sekolah. Enak ya dulu ada tour ya, sekarang Iya, belum dulu ya? sering saya dulu kita tuh punya list kamu kalau udah CSI kan? Ya CSI. Kalau kamu udah ke Harbin berarti kamu tahun ini nggak boleh ke Beijing, berarti ke Beijingnya tahun depan. Ada Beijing ya? Ada ke Saya Great semester Wall. depan kali ya? Ke Great Wall itu. Semester depan kali ya baru ada. Mungkin. Jadi saya udah ke Harbin waktu Beijing. festival es itu. Saya udah ke Beijing, ke Great Wall. Itu yang dari sekolah aja ya. Terus saya udah ke Talien. Sekolah juga yang bawa. Talien ada apa yang bagus Apa di sih sana? tempat mainan itu? Kemudian ada laut, ada tempat burung-burung, ada lihat burung. Apa tuh tempat mainan? Biang lala. Ah? Ya pokoknya tempat mainan yang kayak rel coaster apa namanya? Oh, amusement park. Iya, macam-macam gitu. Ternyata tempat main-main gitu yang heboh itu. Mereka bawa ke situ. Nah, kalau jalan-jalan sendiri nih, saya udah ke Shenyang. Shenyang. Udah ke Kupe. Kupe itu Great Wall juga tapi yang sana lebih menurut saya lebih bagus tapi tidak terlalu terkenal di mata orang dan itu bagus banget di sana. Bagus banget ya? Iya. Wah, boleh tuh. Di Kupe. Jadi kita sampai stasiun kita harus naik bus lagi. Pokoknya Daerah mana kota? Beijing. Oh, Beijing. Beijing tapi Kupe. Kupe. Iya. Di sana terus mana lagi ya cuma itu. Mungkin baru-baru ini mungkin saya mau pergi sama suami juga cuma masih wacana gitu karena habis itu Covid kan. Iya. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar-keluar ya akhirnya ya Nungguhan besar. Mungkin beberapa hari ini juga mau keluar. Ai ke pupu ai ke ai. Macam itu Mas Aziz. Seru ya, Mbak. Seru sih. Dan nggak nyangka gitu loh, Mbak bisa stay di sini dan nikah sama orang Cina. Ya, makanya aku bilang dari pertama Tuhan terlalu baik sama saya Mas Iya. Aziz. Allah mah baik banget gitu kayak Ketika Mbak mau berharap saya maunya ini ternyata Tuhan ngasih yang lebih baik ya kan? gitu. Seru banget ya kita ngobrolnya ya. Gak tahu sampai. Tapi serius loh Mas Aziz, makasih ya. Iya, Udah sama-sama mau Mbak. ke rumah. Sama-sama. Apa nih pesan kesan sih, pesan-pesan lah untuk teman-teman yang mungkin yang tengah mencari beasiswa ataupun yang sudah ada di Cina tentang Cina lah. Menurut Mas Aziz gimana? Jangan takut Cina aman gitu pasti ya. Iya, Cina pasti aman sih memang. Pasti aman. Dan kita bukan yang seperti orang-orang bilang, kita bukan antek Cina ya. Betul. Karena setiap orang bilang kalau kita ke Cina, kamu pasti, apalagi saya udah nikah sama orang Cina. Jadi saya tuh kayak harus kebal hati gitu. Ketika nanti ada orang ngomong, kamu bela-bela Cina, ya dong kan suami kamu Cina. Padahal mungkin mereka itu belum datang sendiri nih ke tempatnya, belum melihat kehidupan di sini gimana. Gitu. Pesan-pesan yang lain gimana? Pesan-pesan apa ya Mbak? Saya nggak sehebat itu ngasih pesan-pesan Mbak. Pokoknya apa sih? Pokoknya untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Gimana sejauh ini gitu? Ya kalau misalnya mau dapat beasiswa ke Cina, belajar dengan sungguh-sungguh, terus cari tahu bahwa di universitasnya itu ada jurusan yang mau kita tuju. Itu aja sih sebenarnya. Benar, karena Sungguh-sungguh nyiapin dokumennya. Yang penting tuh nyiapin dokumen sih kalau untuk beasiswa ke Cina. Berarti intinya gini, tidak ada sebenarnya Tidak ada yang tidak mungkin. ada yang tidak mungkin, maksudnya kita usaha Tidak mengkhianati hasil. mengkhianati hasil, sebenarnya enggak. Betul. Tapi banyak yang berusaha tapi belum ada hasil, tapi tenang. Mungkin ada jalan lain. Jalan lain gitu. yang lebih baik. Lebih baik, bener ya. Betul. Wah seru nih. Seru. Sebenarnya belum puas kita ya. Belum puas nih, nanti kita lanjut ngobrol lagi. Next tentang time. pembahasan lain lagi. Iya, betul. Oke. Jadi teman-teman, jadi kita ada banyak banget ngobrol nih, udah hampir 1 jam lebih kayaknya ya. Jadi itu lika-liku ataupun obrolan today ya, ngobrol today hari ini sama Mas Aziz. Makasih banget Mas Aziz. Sama-sama Mbak. Udah mau sharing sama saya, Sama-sama. Saya juga nggak tahu kalau Mas Aziz ternyata pernah di Zhejiang. Ternyata kakaknya juga bisa bahasa Mandarin. Wah. Kalau kita ngobrol kita nggak tahu ya. Nggak tahu, betul Mbak. Berarti Mas Aziz semangat untuk kuliahnya. Semoga lulus
apa ya, lulus tepat waktu, tak tepat waktu pun tak apa, yang penting lulus. Yang penting lulus, ya. betul. Semoga menikmati hari-harinya di Changchun. Mbak gitu. juga semoga bahagia dengan keluarganya. Amin. Semoga lancar-lancar ngurus Sihan, ngurus suami. Semoga lancar juga kalau misalnya mau berbisnis. Amin, doakan. Amin. Kita bisnis sama gimana? Boleh Next. nanti. Next. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Bye bye.